Awas prostitusi online jerat anak-anak. Ini yang kemudian menjadi kekhawatiran saat ini di tengah masyarakat usai kasus prostitusi online yang diungkap oleh pihak kepolisian terjadi di apartemen Kelapa Gading. Ini kemudian bagaikan puncak gunung es yang menggambarkan bagaimana kalangan remaja ini justru terlibat di bisnis esek-esek di era digital ini, pemirsa. Lalu seperti apa peran yang harusnya dilakukan pemerintah untuk bisa menekan angka keterlibatan remaja dalam prostitusi online, dan apakah juga efektif ketika aturan pembatasan usia ini diberlakukan dalam akses ke media sosial? Malam hari ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Abimanyu, pengamat media sosial atau Abah Abimanyu. Abah, terima kasih, selamat malam. Sudah Selamat hadir malam. lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat ya, Abah? Alhamdulillah sehat juga ya. Sehat, Abah. Dan juga hadir bersama kita Ketua KPAI, ada Ibu Ai Mariyati Soliha. Bu Ai, apa kabar? Sehat, Bu? Baik, Terima sehat. kasih malam hari ini juga sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Bu Ai, tentu kita ingin tahu dulu data yang dimiliki oleh KPAI, Bu. Sampai waktu terakhir, seperti apa sih angka keterlibatan dari kalangan remaja ini di bisnis prostitusi online? Ya, setiap tahun kita keluarkan ya data laporan akhir tahunan, itu memang trennya terus meningkat. Dan angkanya kami by case, by kasus, bukan korban. Kalau kita kompilasi berapa korbannya itu jauh lebih tinggi lagi. Kami di 3 tahun terakhir itu menyentuh angka 314 kasus. Berarti kan setiap tahun kira-kira di atas 100 ya untuk anak korban eksploitasi seks dan atau ekonomi. Nah ini ada variannya gitu, ada anak yang disebut dengan anak korban prostitusi melalui jaringan, dan ada anak korban prostitusi yang tanpa jaringan, termasuk anak korban prostitusi online. Artinya ada situasi yang diantaranya juga besarnya sindikat kejahatan yang memposisikan anak-anak kita sebagai target. Karena kalau di usia-usia 16 tahun ya, bahkan di bawah itu ya, seperti yang dilihat korban di anak-anak di Jakarta Utara ini di usianya kan 15 ke atas. Itu sangat mudah untuk dimanipulasi, baik itu melalui misalnya kerentanan dia diberi utangan, ya, kemudian dijanjikan pekerjaan yang sebetulnya tidak ada kaitan dengan aktivitas seksual gitu, dan bahkan ya mereka sebenarnya juga lingkungan gitu yang membawa mereka masuk dalam situasi prostitusi ini. Jadi bukan satu-satunya dia misalnya ingin problem kemiskinan gitu ya, lalu dia ingin mencari kehidupan dan lain sebagainya, tetapi ini ruang-ruang yang sangat besar sekali menjadi target operasi bagi sindikat yang memang menempatkan anak-anak kita itu sebagai korban. Bu Ai, tapi yang kemudian menjadi semakin miris, ini nampaknya tidak hanya target atau korbannya saja yang dari kalangan remaja, tapi justru pelakunya atau kemudian kita bisa sebut mucikarinya ini juga remaja, Bu. Iya, itu yang kerap kami temukan. Jadi kalau konteks perlindungan anak itu ada 3, anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, atau kita menyebutnya anak berkonflik hukum, dan anak sebagai saksi. Saksi juga banyak, Mbak, dalam situasi prostitusi ini, yang mungkin dia diam-diam tahu bahwa temannya masuk sindikat ini, bahkan dia tahu dan kemudian diajak menikmati hasil-hasilnya ini gitu. Nah, ini yang kemudian kami kaitkan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan ini kita bisa lihat sangat memprihatinkan ya, lebih dari 3 anak laki-laki yang menjadi mucikari dalam tanda petik. Nah, sehingga ini juga memudahkan bagi gitu ya, di atasnya lagi tuh memiliki sindikatnya. Jadi anak-anak ini operator yang mengajak, diantaranya selalu yang menjadi tersasar itu ada 3 persoalan. Pertama, yang terbiasa dengan dunia malam, dia sudah memiliki petanya tuh. Yang kedua, anak-anak yang punya permasalahan dengan seksualitas, contoh. Ya mohon maaf, dalam hal ini misalnya dia korban kekerasan, sudah pacaran melampaui batas, dia sudah tahu tuh siapa yang harus dia ajak. Dan yang ketiga, situasi broken home. Dia tahu kok dia misalnya bapaknya sedang bermasalah sama ibunya, jadi kalaupun diajak gampang. Nah ini kira-kira yang ditempatkan sebagai operator lapangan oleh sindikat di atasnya, karena pasti itu orang dewasa yang memiliki ruang lingkup harus setor berapa orang dalam setiap kali hubungan seksual, setor berapa gitu. Dan bahkan saya mendengar ini hasil kemarin ya, itu per 30 kali layanan seksual mereka dibayar. Ya, Bu, ya? Betul, yang Jakarta Selatan itu per 70 kali. Kami juga beberapa kasus di bulan-bulan ini ya yang sedang kami lakukan langkah-langkah koordinasi dan pengawasan. Ini yang menunjukkan betul ada situasi sindikat kejahatan, tetapi trigger berikutnya adalah penyalahgunaan atas mudahnya dan pesatnya teknologi informasi kita. Sehingga prostitusi yang awalnya offline harus masuk ke lokalisasi gitu ya. Hari ini bisa pesan dimanapun, bertemu dimanapun, dan dengan
sejumlah uang misalnya bisa bayar ke dana digital gitu ya dan lain sebagainya, tidak harus melalui secara konvensional misalnya pengembalian sejumlah uang dan segala macam pemanfaatan itu. Ini yang kita relate maksud saya untuk bagaimana kita juga melihat media sosial ya berkontribusi pada situasi yang harus kita waspadai ini. Kalau sudah bicara soal teknologi informasi dan media sosial, Abah, ini seperti apa? Ternyata kemudahan, kecanggihan teknologi informasi justru juga membuka peluang kejahatan yang semakin masif, semakin cepat. Angkanya terus meningkat tajam, Abah. Dari bertahun yang lalu, bahkan belasan tahun sejak saya kemudian sebanyak sharing ke masyarakat, selalu saya bilang kan, yang namanya telematika membuat yang susah jadi mudah, yang nggak biasa jadi bisa, yang segala hal itu kemudahan ada di sana. Ya, yang nggak bisa jadi bisa. Yang tadinya segala sesuatu harus dilakukan secara fisik, real transaction, sekarang bisa semuanya online. Ya, ini kan memang sebetulnya suatu kemajuan, tetapi disalahgunakan, baik oleh perjudian maupun sekarang dalam bentuk prostitusi. Nah, kemudahan ini sini apa? Kemudahan dalam hal akses. Dan kemudian selalu dianggapnya adanya suatu kerahasiaan. Bahwa tenang, rahasia Anda ada dijamin, nggak akan ada ketahuan apa-apa, ini hanya kita berdua, transaksinya ini nggak ada yang tahu. Dia nggak tahu ada yang namanya konektivitas secara internet, sekali masuk semuanya orang bisa tahu. Dan apa yang dilakukan, komunikasi yang dilakukan itu semuanya bisa terekam. Ya kan? Nah, kemudian secara pancingan-pancingan. Semua orang yang udah pakai gadget selalu pengen nongol, ada orang tampilnya oke, tampilnya menarik. Saya pengen tampil kayak gitu, bagaimana? Ya bukan hidup susah. Juga, bukan hidup susah, tapi hidup mudah. Hidup mudah dari mana? Ya mudah harus secara uang, secara finansial. Dan kemudian itu yang bisa jadi pancingan. Lagi ada kebutuhan pancingan di situ, ada orang yang muda yang dibilang tadi dalam tanda kutip sebagai mucikari, dia kemudian, mau nggak di situ, mau ikutan kayak gini. Yang mengajaknya bukan itu anak muda yang kemudian muda-muda udah jadi mucikari, enggak. Ini anak-anak muda menurut saya is an actor. Jadi sebenarnya pemain gedenya tetap adalah mereka figur-figur yang dewasa yang dimana sudah memberitahu bagaimana caranya. Dengan memberikan figur muda, otomatis si korban-korban ini lebih mudah terpancing. Karena yang pergaulan adalah orang yang seumur. Tahu-tahu diajak orang yang tua kan juga ngeri dia gitu. Orang belasan tahun diajak sama orang yang puluhan tahun, 40 tahun gitu kan. Jadi harus ada yang muda dan kemudian enak lo muda kayak gini gitu, dapat cari barang apa jadi mudah. Semudah kayak gitu. Nah, aksesibilitas ini kemudian dibilang bahwa sekarang tidak terbatas lagi suatu area. Jadi dia nggak harus kemudian ada di Jakarta dengan pelanggan di Jakarta, dia di situ juga dengan mereka mengelolanya itu dari Jakarta, bisa mungkin ke negara kota-kota yang lain, lintas pulau, ya semuanya itu. Nah, kemudahan tersebut mudah bagi si mucikari tadi mengelola dan mudah bagi si pelaku di sini dan kemudian mudah bagi si pelanggan juga. Nah, kemudahan ini yang dibilang tadi seolah rahasia itu memancing mereka untuk memanfaatkan ini. Gitu loh. Nah, tinggal sekarang bagaimana tindakannya nanti kita pikirkan bagaimana langkah-langkahnya tadi untuk dilakukan gitu. Karena kemudian juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang sebenarnya kalau sesuai itu yang digunakan misalnya hanya untuk berkomunikasi saja gitu kan. Ada beberapa aplikasi lah ya, Abah. Tapi kemudian disalahgunakan menjadi suatu media untuk menjajakan atau untuk beroperasinya bisnis prostitusi online ini, Abah. Lalu kemudian bagaimana ini bisa membatasi atau memfilternya? Gini, kalau kita bicara langsung ingin membatasi dan memfilter, pertama ini suatu aplikasi umum, ya di mana semua orang pakai baik untuk aplikasi untuk pekerjaan atau aktivitas yang normal, komunikasi biasa, ataupun komunikasi yang rada nakal, yang jumlahnya baru yang intimate, yang di situ flirting, something like that, atau bahkan memang udah untuk hal yang memang langsung nyata-nyata untuk prostitusi, kan? Nah, di sini kan ada perbedaan-perbedaan yang nggak gitu jelas. Nah, saat itu dilakukan dan kemudian digunakan aplikasi-aplikasi yang biasa, aplikasi umum, kenapa? Kalau pakai aplikasi khusus, orangnya udah mulai ngeri. Kenapa ini harus ada aplikasi khusus? Jadi dengan pancingan aplikasi umum, dia bisa mendapatkan pangsa yang lebih luas, ya kan? Pendekatannya nggak langsung, dilihat dulu pergaulan sehari-hari, misalnya kalau dia di beberapa sosial media yang dia posting, ya bolehlah kita ngomong Reels, Short, atau TikTok, umpamanya gitu, apa yang dia sering posting, selalu kehidupan yang pengen sedikit bergaya, tapi uangnya kayaknya body dandanannya masih kurang mampu, tinggal dipancingin dengan luxurious things gitu ya, lifestyle yang kayak gimana, dia akan terpancing. Nah, kayak gitu kan kelihatan kan, mulai itu yang didekati. Iya, setelah didekati tentu pasti dia upayakan yang namanya udah suatu komunikasi berikutnya, bisa saja sudah mulai ada suatu aplikasi khusus yang juga untuk menjaga jangan sampai umpamanya dia saat itu terjadi transaksi
mulai ada yang bisa mengintip atau kayak gimana ya kan, selalu semuanya orang berhati-hati. Oke, kalau para gitu. pelaku kejahatannya saja sudah sampai sebegitunya beradaptasi mereka untuk bisa terus beroperasi, Abah. Nah nanti bagaimana kemudian pemerintah harus bertindak? Nanti dijawabnya ya Abah. Termasuk kita juga ingin tahu data dari KPAI, Bu Ai, mengenai ini tidak hanya pelakunya, tidak hanya korbannya, tapi konsumennya juga dari kalangan remaja, Bu. Tapi nanti dijawabnya ya Bu Ai ya, usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa.